Jelas-jelas ini menghina, menistakan Nabi umat Islam, Nabi kita. Aulia Rahman, lu itu stand up juga kagak ada yang ketawa di situ. Lu pikir lucu? Kagak lucu, ya, kagak lucu. Hola netizen yang tercinta, komika Lampung Aulia Rahman dikabarkan diamankan polisi karena materi stand up komedi yang dianggap menghina Nabi Muhammad SAW di acara Desak Anis. Aulia Rahman dikabarkan telah diamankan dan telah diperiksa polisi sejak Jumat 8 Desember 2023. Aulia Rahman juga telah dilaporkan ke polisi karena diduga telah menghina Nabi Muhammad SAW. Kasus Aulia Rahman ini bermula saat video viral memperlihatkan momen komika Aulia Rahman sedang mengisi acara bertajuk Desak Anis pada Kamis 7 Desember 2023. Acara Desak Anis ini digelar di kota Bandar Lampung. Dalam videonya terekam cuplikan materi Aulia Rahman yang dianggap telah menghina Nabi Muhammad SAW pada acara tersebut. Awalnya Aulia membahas soal arti namanya di depan penonton. Terlihat penonton sempat tertawa atas materi Aulia. Namun dalam bait kedua materinya, Aulia Rahman menyinggung nama Muhammad seraya mengaitkannya dengan orang di penjara. Materi inilah yang kemudian heboh. Publik pun protes. Akun media sosial Aulia Rahman sontak jadi incaran netizen yang berbakti. Mereka kecewa dengan aksi Aulia yang seolah membercandakan nama Nabi Muhammad SAW. Nah, gimana nih menurut netizen yang maha benar? Silahkan berkomentar ya. Hati-hati bos, Islam sedang tidak baik-baik saja. Jangan coba bangunkan singa yang sedang tidur. Jangan hina Nabi kami. Tentang video seseorang yang menghina Nabi Muhammad, jangan sesekali membuat candaan yang sifatnya menghina Nabi. Tentu ini sangat-sangat tidak berakhlak sama sekali. Adanya kita di bumi ini karena Nabi Muhammad, dan tentunya Nabi Muhammad ini adalah Nabi Syafa'atul Udzamah, pemberi syafaat yang agung di hari kiamat. Bahkan semua Nabi menghormati nama Nabi Muhammad, sedangkan kita yang mengaku umatnya ya harus lebih mencintai nama Nabi Muhammad. Sekian, terima kasih. Urusan maaf memaafkan itu gampang, tapi konsepnya gak koyok ngunuri. Wong lek ngelakoni salah terus klarifikasi, minta maaf, terus berharap iso bebas. Gak dadi dandanan negara iki. Apa maneh iki urusan agama, urusan akidah, sangat sensitif. Saiki gak usah adoh-adoh urusan agama. Misalnya ono maling nyolong PT, terus konangan dicekel, PTE dibalekno, malingnya njaluk sepuro, apa iso terus bebas? Lek nuruti kelakuanmu koyo ngono, gak dadi dandanan negara iki. Apa maneh urusan agama. Ya, dadi kon ndonga ben gak ono sing nglaporno awakmu tentang penistaan agama. Tapi aku sebagai umat Islam yo berdoa, muga-muga ono organisasi kemasyarakatan atau LSM sing laporno awakmu. Ya. Gue nggak tahu maksud dan tujuan lu apa, dan gue nggak peduli dengan itu semua. Gue cuma pengen bilang, hati-hati bang, jangan sampai hanya demi konten, hanya untuk bahan lawakan, kendati lu menghalalkan segala cara. Silakan berekspresi, silakan berpendapat, tapi perhatikan batas-batas koridor yang ada. Gue nggak peduli lu nggak suka atau nggak menghargai nama pemberian orang tua lu, tapi tolong stop buat narasi-narasi yang menyesatkan, yang menimbulkan pertikaian. Ingat, salamatul insan fi hifzil lisan. Keselamatan seseorang tergantung bagaimana cara menjaga lisannya. Begitulah kira-kira guys. Nah, yang jadi pertanyaan, ini kasus udah sampai mana guys? Ini orang udah diproses belum guys? Sempat kemarin kan gua baca juga bahwa dia meminta maaf. Di sini tulis ya, di atas ini ada nih. Jadi melalui video ini saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Tidak ada maksud saya untuk menghina junjungan Nabi besar Muhammad SAW. Saya menyesali apa yang sudah saya sampaikan, menyadari kebodohan yang tidak memikirkan dampak dari materi saya tersebut. Oke, mungkin dia menganggap bahwa kita tuh biar oh ya sudah nggak apa-apa gitu ya, karena dia hilaf lah ibaratnya gitu ya. Tapi yang perlu kalian ketahui, seorang komika itu apalagi mau berbicara dengan orang sebanyak itu, pasti dia bikin materi itu nggak 1 hari 2 hari, bisa 1 minggu guys, biar lancar kan kayak gitu kan. Berarti harusnya itu pasti udah ditulis loh, materi itu pasti udah ditulis, dia udah niat kayak gitu guys. Menurut kalian kenapa sih banyak orang-orang yang kayak gini bermunculan gitu guys? Coba tulis di kolom komentar. Hey bro, Anda menyesali dengan apa yang Anda ucapkan?
menghina Nabi Muhammad, merendahkan Nabi Muhammad. Wah, kenapa penyesalan tersebut datangnya ketika sudah Anda ini mau ditangkap? Kita sebagai umat Islam juga menyesali kenapa ketika Anda menghina Nabi Muhammad, merendahkan Nabi Muhammad, tidak ada yang menghajar Anda di tempat situ. Tidak ada yang menghantam Anda di tempat situ. Tidak ada yang memukul Anda di tempat situ. Harusnya ada juga yang langsung menutup mulut Anda dengan jotosan. Tapi ingat, umat Islam itu memang damai. Nabi Muhammad mengajarkan damai. Dan damai pun akan ada. Tapi ingat, Anda harus diproses dulu secara hukum. Agar apa? Agar menjadi efek jera bagi para penghina Nabi Muhammad. Ingat itu pesan saya. Ini orang namanya Aulia Rahman, stand up komedian asal Lampung. Bawa-bawa Nabi Muhammad, katanya namanya banyak tuh yang di penjara, yang namanya Muhammad. Jelas-jelas ini menghina, menistakan Nabi umat Islam, Nabi kita. Aulia Rahman, lu itu stand up juga kagak ada yang ketawa di situ. Lu pikir lucu? Kagak lucu, ya kagak lucu. Carilah materi yang lain. Lu ngaca diri lu sendiri aja tuh buat materi stand up lu. Lu aja lucu itu muka lu, ganteng kagak lu, pakai segala bawa-bawa Nabi Muhammad. Gua pakai nama Muhammad, 2 anak gua pakai nama Muhammad, dan gue nggak tersinggung dengan lelucon yang dilontarkan Aulia Rahman ini. Gue malah merasa ini sentilan agar kita menjaga akhlak dan perilaku kita atas nama yang kita sandang. Muhammad, Ahmad, Hamid artinya adalah terpuji, ya. Untuk yang menyandang nama Muhammad atau Ahmad harus menjaga dengan melakukan perbuatan dan menunjukkan akhlak yang terpuji. Ini pentingnya, ya. Jadi sebenarnya orang yang menyandang nama Muhammad atau Ahmad kalau melakukan suatu kesalahan atau perbuatan yang tercela, melanggar hukum, hukumannya harus double, 2 kali lipat atau 3 kali lipat, karena itu telah menghina nama Nabi terakhir kita, Nabi Muhammad. Aku mau kasih saran buat komika yang suka bermain-main dengan jokes agama. Hola, Gigi di sini. Banyak komedian yang kepleset gara-gara omongannya. Alih-alih menghasilkan tawa, jokes atau materi lawak mereka malah berbuntut ketersinggungan. Nah, abang-abang dari Lampung ini nih salah satunya. Namanya Aulia Rahman. Jadi dia dapat job buat stand up di acara kampanye desak Anies Baswedan di Lampung. Dalam materinya, dia menarik kesimpulan yang keliru dengan mengatakan nama itu nggak penting karena nggak selalu jadi cerminan yang murni dari sikap. Awalnya, dia menjebatani jokesnya dengan namanya sendiri, Aulia, yang berarti pemimpin. Lalu dia bangun premis baru dengan bilang banyak orang yang bernama Muhammad tapi malah korupsi, masuk penjara, dan lain seterusnya. Materi-materinya menurutku kelewat berani. Coba kalian tonton sendiri versi lengkapnya. Ya aku bisa ngerti itu komedi gaya satire, sindiran atau mengkritik situasi atau fenomena sosial tertentu yang paradoks. Tapi menurutku sebagai komedian, Aulia Rahman ini terlalu percaya diri sehingga nggak pas joknya, nggak nyambung. Dia gagal menangkap sensitivitas publik. Ngapain bawa-bawa nama Rasulullah? Astagfirullah, ya kan? Apalagi dengan gaya yang sengak gitu. Bukannya malah lucu, humor atau guyonannya itu nggak pas, malah melahirkan tindakan bodoh, buruk, dan ceroboh. Ini jadi pelajaran untuk komedian yang lain agar bisa lebih berhati-hati dan bijak. Coba deh dipilah-pilih lebih dulu materinya. Sebelum tampilkan dalam dunia stand up itu ada namanya kombut, komedi buddy, sharing, diskusi sesama komika lain untuk melihat celah lucu dari jokes yang mau dibawain. Jadi jangan kepedean merasa materi itu udah pasti lucu. Dan harusnya lucu juga bukan satu-satunya pertimbangan. Coba deh pikirin soal moral misalnya. Karena menurutku jokes agama di Indonesia itu masih sangat rentan. Kalau nggak pada tempat dan audiens yang pas, ya gini jadinya. Ujung-ujungnya masuk ke ujaran kebencian kan. Terus klarifikasi, minta maaf karena takut disamperin atau takut khawatir kena masuk penjara gitu. Jadi saranku untuk para pelaku komedi, komedian, stand up komedian, apapun itu, bijaklah dalam menyampaikan materi. Dipilih-pilih dulu. Ada banyak kok bahan baku komedi yang bisa diolah menjadi tawa. Jadi udahlah, mulai dikurangin aja materi-materi yang menabrak hal tabu gitu. Udah mana lucunya kurang dapet, terus beresiko dirujak netizen ya kan. Tapi respect sih abang ini udah berani minta maaf karena mungkin dianggap banyak orang yang salah mengartikan jokesnya itu dan menontonnya secara nggak utuh gitu. Menurut kalian gimana guys? Coba komen.